Koruptor-koruptor teng KPK niku jenengan pirsani maling duit rakyat miliaran mlebu kantor KPK jek dada-dada. Kaitan dengan ada 51 pegawai KPK dari 75 yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, tidak lagi bisa bekerja di KPK. Ada 24 lagi yang katanya oleh KPK akan dibina begitu. Dari 75 itu dihasilkan bahwa ada 24 pegawai dari 75 tadi yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Tampilan luarnya tidak mencerminkan dalamnya. Mila nyuwun sewu senajan to tampilannya bagus tapi jerone bosok. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memecat seorang pegawainya karena terbukti mencuri barang bukti perkara korupsi. Pelaku dilaporkan mengambil barang bukti berupa emas hampir 2 kg. Pencurian tersebut dilakukan oleh pelaku karena terlilit utang. Metu sangka kantor KPK jek diwenehi bonus rompi oren. Koruptor teng KPK niku dada-dada soale raine kudune diantemi kaya maling pitik ben benjut rupane. Bupati Nganjuk beserta 6 orang lainnya ditangkap KPK dan juga Bareskrim Polri karena kasus jual beli jabatan. Kalau kemudian para pejabat-pejabat itu kelingan dengan ini, dondong apa salak duku cilik-cilik, andong apa becak melaku time-time, ora bakal ana pejabat sing rusak. Ora ana pejabat sing gaweane maling, ora ana dadi pejabat kok dadi bangsat, apa meneh dadi bajingan. Ketua MPR sangat menyayangkan masih adanya pejabat negara yang berani melakukan tindakan tidak terpuji ketika semua hal sudah transparan dan dapat diakses publik. Kulo kalih KPK hebat pundi? Kulo jawab DPR. Hebat DPR, Gus? Nggih. Kenapa, Gus? Jelas KPK bisa jadi anggota DPK karena dipilih oleh DPR. DPR. Paripurna DPR hari ini mengesahkan 5 pimpinan KPK yang baru. Mereka disahkan setelah Ketua Komisi 3 DPR Aziz Samsudin membacakan laporan fit and proper test dalam rapat paripurna. Gus, kalau KPK, kalau DPR dengan Kapolri hebat mana? Kulo jawab, DPR. Soalnya apa? Kapolri harus fit and proper test di Komisi 3 baru bisa jadi Kapolri. Berarti hebat mana? DPR. Seluruh fraksi di Komisi 3 DPR memberikan persetujuan bagi Komjen Listio Sigit Prabowo untuk menjadi Kapolri. DPR kali presiden hebat pundi, Gus? Kulo jawab, DPR. Lah napa? Sing nyalon ke Jokowi niku partai yang punya anggota DPR. Pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat menggelar gladi resik pelantikan Presiden Wakil Presiden periode 2019-2024. Gus, yen kula DPR karo Kanjeng Nabi hebat pundi? Kula mikir, kula jawab, DPR karo Kanjeng Nabi hebat DPR. Soalnya napa? Kanjeng Nabi wedi karo Gusti Allah, DPR saniki belas ra wedi karo Gusti Allah. Atine iki apik, mesti iso nampa. Lah DPR sing nesu kuwi berarti atine bosok. Akhir November, Menteri KKP Edi Prabowo ditetapkan sebagai tersangka korupsi benih lobster. Mila bahasane Gus Miftah sing paling galak napa? Kewan sing mangan tanduran ning sawah kuwi jenenge bajing, tapi kewan sing nguntal duit rakyat jenenge bajingan. Edi tidak sendiri, KPK menetapkan 7 tersangka dalam kasus ini, termasuk staf khusus Edi Prabowo. Napa pejabat ini kok bajingan kabeh sakniki soale lali karo filosofi niki wau. Edi Prabowo ditangkap saat baru tiba dari perjalanan dinas ke Hawaii, Amerika Serikat. Kalau hoak itu dilarang di media sosial, politisi-politisi itu seharusnya tidak boleh berkampanye. Kenapa? Karena materi kampanye politisi 90% hoak. Sing apik mung cangkeme tok. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Suara jenengan sangat berharga daripada hanya saya sangat berbangga. Calon-calon niku sakniki modale mung loro. Siji modal wani, loro modal sabar. Napa niku, Bah? Wani ngumbar janji, sabar dalam melaksanakan janji-janjinya.
Saudara, KPK menunjukkan sejumlah barang bukti dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial. Kanjeng Nabi dawuh, tegaknya sebuah kaum atau sebuah negara karena 4 pilar yang harus ada dalam negara atau daerah tersebut. Yang pertama, bil adlil umaro, pemimpine kudu pemimpin sing adil. Saniki kita takon, yen DPR korupsi ini kok berarti adil napa mboten? Sejumlah barang bukti yang diperlihatkan oleh KPK adalah uang senilai 14,5 miliar rupiah. Pejabat-pejabat yang ditangkap oleh KPK ini kok berarti adil napa mboten? Niku termasuk bajing napa bajingan? Tipikal pejabat saniki modelnya ngoten niku. Larepe nyalek raine luwih manis tinimbang madu. Pejabat kok gaweane nyusahke bajingan. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini memeriksa anggota DPR RI Ihsan Yunus dalam kasus korupsi dana bantuan sosial. Selain Ihsan, KPK juga memeriksa 5 orang lainnya terkait kasus ini. Maka ketika kemudian dikatakan Rasulullah itu uswatun hasanah, kudune pemimpin Indonesia niku Ihsan kali Rasulullah. Ihsan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus korupsi bantuan sosial atas nama Matius Joko Santoso. Rakyat niku isin setiap hari yang dilihat di media televisi. OTT, operasi tangkap tangan Bupati Nganjuk. Bupati Nganjuk beserta 6 orang lainnya ditangkap KPK dan juga Bares Krim Polri karena kasus jual beli jabatan. Bupati Klaten, Wali Kota Tegal. Wali Kota Tegal Siti Masita Suparno ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK. Siti menjadi wali kota Tegal kedua yang berurusan dengan KPK. Rusake negara niku mergo rusake pemimpin. Ayo tak takon. Sing rusak negara niku pejabat napa rakyat? Lah pejabat niku sing dicolong mboten namung pitik. Pitik sak kandange, sak mbokne, sak telek-teleke. Niku duntal kabeh. Tapi dadi pejabat teng Indonesia niku bangga ora kaya maling pitik. Maling pitik niku jek duwe isin, cekel karo polisi, lebokke ning polsek, raine ditutupi. Soalnya apa? Benjut bar diantemi. Presiden RI Joko Widodo mengungkapkan ratusan anggota DPR dan DPRD serta belasan pejabat dan hakim yang terjerat kasus korupsi telah ditindak. Ya, hari ini informasi yang saya terima 122 anggota DPR dan DPRD, 25 menteri atau kepala lembaga pemerintah, 4 duta besar, 7 komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan wali kota, 130 pejabat eselon 1 dan sampai eselon 3, serta 14 hakim sudah dipenjara karena korupsi. Tapi jangan diberikan tepuk tangan untuk ini. Jokowi menganggap hal ini bukanlah prestasi yang dapat dibanggakan. Prestasi yang diharapkan Indonesia adalah perbaikan pelayanan publik dan sistem pemerintahan yang berjalan efektif. Menurut saya, semakin sedikit yang dipenjara, itu artinya kita semakin berhasil mencegah dan memberantas korupsi. Tapi sekali lagi, ini menurut saya bukan prestasi. Prestasinya adalah kalau pelayanan publik kita baik. Drama kasus Setia Novanto akhirnya berakhir. Dini hari tadi Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Golkar resmi menjadi tahanan KPK. Metu sangka kantor KPK jek diwenehi bonus rompi oren. Koruptor teng KPK niku dada-dada soale raine kudune diantemi kaya maling pitik ben benjut rupane. Dan yang menarik ini, Novanto telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta perlindungan hukum. Dan menanggapi permintaan ini, Jokowi meminta Novanto mengikuti proses hukum di KPK. Saya kan sudah menyampaikan pada Pak Setia Novanto untuk mengikuti proses hukum yang ada. Kenapa mereka ditangkap sama KPK? Salahnya guru TK. Gara-gara ketika TK mereka diajari cerita judulnya Kancil Nyolong Timun. Maka begitu jadi pejabat gaweane maling koyo kancil. Mila pejabat sing koruptor niku jenenge pejabat sing tomak. Tomak niku hurufe ana 3, tok, mim, ngai. Tok niku bokonge gede awake cilik. Mim ndase gede sikile cilik. Ngai niku cangkeme amba wetenge gede. Berarti koruptor niku gegeden cangkem nggih gedhekke wetenge dhewe. Aja mung Tony Boster,
waton muni ndobose banter. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utek. Gajah diblangkoni ora sedeng. Beda-bedake partai iki napa mboten? Asane iki kula mumet kadang-kadang karo kiai, diundang PDI serbane abang. Diundang Golkar serbane kuning, diundang PAN serbane biru, diundang PKB serbane hijau, diundang Gerindra serbane kuning. Malaikate lah mumet ndase kuwi. Iki jane kiai model apa?